pertemuan kali ini kita membicarakan tentang etika komputer. Di dalamnya juga termasuk membahas tentang sejarah dan perkembangannya. Nah, kaitannya dengan etika profesi, apa sih kira-kira etika komputer ini? Menurut teman-teman. Karena kita profesinya bergelut dengan teknologi ya. Jadi kami pikir ya memang kita pun harus tahu dan harus paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan komputer atau berinteraksi dengan komputer. Tentu ada etika di dalamnya. Nah, perlu juga teman-teman ketahui untuk perkembangan 2017 ya, itu berarti 4 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah 2021. Untuk penggunaan internet itu ada peningkatan yang cukup pesat dari 2016 ke 2017. Kalau dilihat dari persentasenya itu cukup meningkat pesat ya. Ini waktu 2016-nya nih. Ada 132,7 juta jiwa. Ini referensinya saya ambil dari APJI. Insya Allah akurat ya kalau dari APJI. Nah, kemudian di 2017 itu di angka ini satuannya apa ya, juta kalau nggak salah, juta jiwa ya. Jadi 143,26 juta jiwa yang tersebar di Indonesia. Sementara di 2017 itu populasi penduduk di Indonesia itu sejumlah 2.262 juta orang. Jadi kalau dilihat dari persentasenya lebih dari 50% orang itu sudah menggunakan internet. Kemudian dari data tadi sebaran dari responden survei terkait dengan penggunaan internet di Indonesia itu kurang lebihnya seperti Kalimantan, kemudian Sumatera, ini satuannya juta ya. Sulawesi, Bali, tetap Jawa yang paling banyak populasinya. Nah, ini dibagi tiga ini ya, ada rural, ada urban, ada rural urban. Nah, pembagian pengelompokan dari sisi orangnya. Nah, kemudian dari pertumbuhan penggunaan internet, kalau dilihat dari tahun 98 saat masa-masa reformasi waktu itu ya, ini 0,5 juta jiwa ya. Sampai dengan tahun 2017 itu mencapai 143,26 juta jiwa. Nah, saya belum melihat lagi data dari APJI di tahun 2020 kemarin. Kayaknya peningkatannya cukup signifikan. Ditambah lagi karena adanya corona, ya, COVID-19, sejak awal 2020, itu dipastikan di 2020 itu signifikan peningkatan penggunaan internetnya. Karena banyak kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan itu semuanya diselesaikan melalui jalur internet ya, sampai di kalangan pendidikan terutama ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan TK juga ya, TK juga dia untuk aktivitas belajarnya melalui jaringan internet ya, walaupun bukan anaknya tapi ibunya biasanya atau orang tuanya. Kemudian dari komposisi penggunaan internet berdasarkan jenis kelamin masih lebih banyak laki-laki ya daripada perempuan, tetapi hampir 50-50 sih, sangat ketat selisihnya karena emansipasi wanita tadi ya. Akhirnya walaupun IRT, ibu rumah tangga, tapi dia tetap ada kebiasaan dan ketergantungan dalam menggunakan internet. Jadi sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Jadi sudah 5 sehat 6 sempurna sekarang. Karena kalau nggak ada internet
jiwa kita kayaknya nggak sehat gitu ya. Jadi bukan 4 sehat tapi sudah 5 sehat sekarang, ketergantungan. Kemudian dari sisi usia, ya berdasarkan usia, yang usia senja pun yang usianya di atas 54 tahun, ternyata ada 4,24% dari populasi yang menggunakan internet itu ya. Kemudian di usia 35, ya usia mapan itu ya, sampai 54 itu 29. Nah, di usia 19 sampai 34 ini usia remaja dewasa ya, itu sangat hampir separuhnya penggunaan internet dikuasai oleh kalangan usia 19 sampai 34 tahun. Hampir 50%. Itu menunjukkan bahwa usia-usia produktif yang ada di Indonesia itu hidupnya sudah ketergantungan dengan internet. Ya. Kemudian usia anak-anak atau remaja ya. Kalau 19 sampai 34 tuh masuk kategori usia dewasa, fase transisi dari remaja ke dewasa. Tapi rawan ya, dari sisi ekonomi masih rawan. Dari sisi pola pikir masih labil di usia 19 sampai 34 itu. Maka belum dikatakan usia mapan. Ya. Termasuk saya masih ada di kalangan itu soalnya. Saya masih usia 33. Berarti kan masih di usia masih di kalangan 49%. Saya berada di situ. Nggak jauh beda kan dengan usia teman-teman. Ya, anak-anak ya, dari SMP sampai SMA sampai kuliah yang 18 tahun. Kuliah tuh biasanya usia berapa sih? 18 ya? Ya, sekitar segitulah, 16%. Kalau dilihat dari tahun sebelumnya, 2016 ini, ya itu di usia berapa? 25 sampai 34 ya, hitungannya ini kan. Hampir merata dengan yang 35 sampai 44, hampir merata. Tapi sekarang sangat kelihatan sekali bahwa di usia produktif itu yang lebih banyak menggunakan internet. Nah, kemudian dari sisi perangkatnya di sini, yang dominan itu adalah menggunakan smartphone atau tablet pribadi, Android ya, atau iOS. Nah, kemudian yang ini itu menggunakan komputer atau laptop atau PC. Nah, ini adalah lainnya. Nah, itu irisan juga ada di sini. Hampir 40% untuk yang irisan, dia juga selain menggunakan smartphone-nya, juga dia punya perangkat laptop atau PC. Sehingga di usia-usia produktif tadi yang hampir 50% itu mayoritas kebanyakan ada di sini. Ada di keduanya. Dia tidak hanya sekedar kesempatannya menggunakan smartphone, tapi juga dia mempunyai kesempatan yang cukup besar menggunakan perangkat PC-nya atau laptopnya. Karena mayoritas kan mahasiswa, apalagi yang bidang teknologi ya, jurusan IT, itu pasti dia punya laptop, walaupun baru masuk semester 1. Selain punya HP, juga dibekali laptop sama orang tuanya. Itu menunjukkan dia menggunakan internet kedua-duanya, gitu ya. Artinya, seperti kayak minum obat, ya 3 kali sehari, bukan seminggu 3 kali. Ya. Jadi menunjukkan bahwa teman-teman itu posisinya ada di sini. Nah, ini penetrasi dari penggunaan internet berdasarkan pendidikan terakhir. Yang S2 atau S3 itu ada 88%. Hampir seluruhnya dia menggunakan internet. Nah, mungkin ada yang S2, S3 atau doktor yang jadul ya, mungkin yang berapa itu 12%-nya kan, yang jadul atau yang usia senja, dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengenal teknologi lebih jauh. Kemudian yang bidang S2 dan S3-nya bukan bidang IT ya, itu yang 12%-nya. Nah, sementara yang 88% itu campur di sana dan dipastikan adalah usianya usia produktif.
ya belum masuk usia senja. Kemudian yang lulusan S1 atau diploma sekitar 79% atau 21%-nya dia tidak terlalu banyak menggunakan internet, atau bisa dihitung lah dalam seminggu berapa kali gitu ya. Kemudian yang lulusan SMA atau yang paket C ya, itu 70%. Yang lulusan SMP atau paket B 48%, dan yang lulusan SD ya SD Impres ya atau paket A itu hanya 25%. Kemudian yang tidak sekolah, dia punya kesempatan untuk membeli smartphone-nya dan dia punya kesempatan untuk belajar, ya itu sekitar 5%. Ya, karena banyak juga di kalangan kita ya, di sekitar kita banyak yang dia putus sekolah karena lingkungan, dia menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga dia juga bisa menggunakan smartphone-nya. Bahkan ada di saya, dia tidak bisa baca gitu ya, jadi buta aksara istilahnya. Tapi ya dia bisa mengendalikan smartphone gitu ya. Luar biasa kan? Dia tidak bisa baca tapi dia bisa menggunakan smartphone. Biasanya untuk dengerin musik gitu ya, untuk telepon biasanya. Kalau suruh WA nggak ngerti, ngetik gitu ya, chat gitu dia nggak paham. Boro-boro nulis baca aja nggak bisa. Dan itu mereka fine-fine aja untuk menggunakan smartphone-nya, walaupun dia buta aksara, gitu kan. Bahkan kalau mau main game pun ya pakai icon, jadi ciri-cirinya ikonnya gitu kan. Oh ini icon game, oh ini icon apa gitu ya. Telepon, ini icon apa. Nah, itu kira-kira menunjukkan yang 5% itu orang-orang yang dulu tidak memanfaatkan waktunya dengan semaksimal mungkin untuk belajar secara formal, sehingga dia tinggal penyesalan. Kemudian dari layanan yang diakses, ini perlu teman-teman ketahui bahwa chatting itu lebih dominan dibanding yang lain. Orang setiap menggunakan internet, ya pasti ada aktivitas chatting di sana. Apapun itu aplikasi chattingnya, termasuk juga WhatsApp, itu masuk kategori. Kemudian medsos, itu urutan yang kedua, 87%. Ya, setiap orang menggunakan internet, dia 87%-nya selalu mengakses media sosial. Kemudian search engine, ya pencarian data di googling lah istilahnya, googling atau di Yahoo atau dimanapun, itu 74-nya. Sampai dengan yang melihat video. Kalau ini lihat gambar dan video, ini lihat video YouTube di dalamnya. Download video, download gambar, artikel, upload file, ya. Kemudian belanja. Nah, belanja beli barang belum begitu rame waktu di 2017. Sekarang yang namanya beli barang atau jual barang itu sudah menyalip daripada dia melihat video. Teman-teman bisa cari googling untuk search APJI ya. Hasil survei APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2020. Itu sangat signifikan kalau di-compare dengan yang 2017. Perubahannya sangat drastis sekali. Di 2017 masih banyak hal-hal yang tabu untuk jual beli online. Tapi yang sekarang 2020 itu sudah makin banyak orang lebih percaya untuk belanja online. Bahkan orang tuh sudah merasa nyaman belanja online daripada offline. Apalagi ditambah adanya kondisi seperti sekarang 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun hitungannya, COVID-19 itu makin meningkat lagi untuk jual beli online. Nah, kemudian dari durasi penggunaan internet, kalau ini dibuat rata-rata, teman-teman baca aja. Kalau nggak salah saya sudah share materi ya di e-learning ya, jadi teman-teman cek. Nah, ini ada istilah konvergensi teknologi, peralihan ya istilah. Dulu orang itu ya seperti di TV hitam putih gitu ya, pakai mesin tik, belum ada komputer dan print. Kemudian apalagi pakai kaset ya, nyalain musik gitu kan. Foto pakai klise ya, Fuji film. Teman-teman dulu sempat ketemu nggak pakai Fuji film gitu motonya? Masih, Pak. Masih ya, berarti kan nggak jauh beda usianya dengan saya berarti gitu ya, Mas Eka ya. Karena memang ya waktu kecil-kecilnya saya itu
beli Kodak istilahnya ya, foto yang satu roll Fujifilm itu isinya kalau nggak salah 36 apa 34 gitu. Kalau plus bonus sekitar 38-an. Jadi benar-benar efektif sejam. Sekarang hal itu semua sudah menyatu pada alat yang lebih simpel ya, laptop, PC, tablet atau smartphone. Semuanya bisa ada di situ, baik foto, baik musik gitu ya, video atau televisi. Sekarang televisi sudah bergeser ke televisi digital. Kemudian ngetik gitu kan, semuanya sudah nyatu di alat smartphone. Teman-teman ingat dulu ya, Facebook waktu 2000 berapa itu ya, 2004 kalau nggak salah, saya pertama kuliah. Itu pertama masuk kuliah belum ada Facebook, pas saya semester 2 itu baru dengar ada Facebook, tapi isi di dalamnya masih orang-orang asing semua, orang Indonesia nggak ada. Dan saya akun Facebook saya pertama kali dibuat tahun 2005 itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis saya pakai. Ya. Saya buat akun kemudian ditinggalkan begitu saja karena belum rame ya, waktu itu masih Friendster yang rame. Masyarakat bisa mengubah teknologi. Ini khususnya adalah teman-teman yang sebagai developer. Tugasnya developer itu masyarakat yang tanda kutip ya, masyarakat yang dia menggeluti bidang IT. Seperti teman-teman ini, ya kan? Masyarakat yang terdidik profesinya adalah tentang pengembangan teknologi. Teman-teman itu harus bisa mengubah teknologi. Artinya apa? Baik hardware maupun software, teman-teman ciptakan sebuah aplikasi yang bisa membuat orang itu tertarik ya, seperti kayak Facebook, Twitter, Skype gitu ya, YouTube, iPod. Nah, itu kan. Tujuannya apa? Teman-teman itu supaya teknologi bisa dapat mengubah masyarakat. Masyarakat yang mana yang kaitannya di sini adalah masyarakat end user. Coba lihat gambarnya nih. Nungguin padi di sawah. Karena saking apanya? Karena saking butuhnya dengan teknologi. Sehingga teknologi bisa mengubah, bisa menghipnotis masyarakat. Kemudian yang gambar ini, ya Pak, semuanya fokus menggunakan smartphone-nya. Jadi yang jauh merasa dekat, yang dekat merasa jauh. Padahal duduk berdampingan. Tapi dia asik dengan sendiri-sendiri. Sementara ini kelihatannya kita bisa melihat dunia dengan kita menggunakan teknologi. Itu menunjukkan bahwa keberhasilan kita yang bisa mengembangkan teknologi melalui aplikasi-aplikasi yang kita buat itu secara tidak langsung bisa dapat menghipnotis masyarakat. Contoh sederhananya aja, profesi ojek dulu itu merupakan hal yang tabu yang namanya ngojek, ya kan? Dianggap hina pekerjaan ngojek itu dulu. Sementara ketika ada ojek online, ada sebuah aplikasi yang bisa mengendalikan semuanya. Akhirnya apa? Melalui Gojek ya waktu itu ya di Indonesia. Melalui Gojek sehingga bisa mengubah paradigma masyarakat. Ya akhirnya adalah orang ngojek itu orang-orang yang justru berpendidikan mayoritas. Dan dianggap itu bukan hal yang hina. Sekarang sudah jadi mengubah paradigma masyarakat, persepsi masyarakat terhadap profesi ojek tadi. Coba kalau kita cek, kita perhatikan, atau kita ingat-ingat di 10 tahun yang lalu, itu betapa hinanya berprofesi menjadi seorang ojek. Tapi sekarang, merupakan kebanggaan, ya kan? Itu jelas karena faktor apa? Karena faktor teknologi. Nah, teman-teman juga harus tahu, dalam hitungan 60 detik saja itu di internet, perubahannya sangat cepat sekali. Sebagai contoh, 2,4 juta orang itu mencari di Google dalam 60 detik. Kemudian contoh yang lain ini, lebih dari 700.000 orang login di Facebook dalam hitungan 60 detik. 1 menit ya berarti kan. Ada 2,78 juta video yang dilihat di YouTube dalam hitungan 60 detik. Bayangkan, teman-teman kalau hanya diam, membisu, duduk manis, kita akan tertinggal oleh waktu.
kita akan ditinggalkan oleh perkembangan teknologi. Kita harus juga cepat untuk melakukan itu. Oke, sekarang kita masuk pada poin etika. Sinonim dari etika itu apa? Akhlak, salah satunya. Adab, norma, tata krama, sopan santun, budi pekerti, prinsip, adat. Ini adalah sinonim dari etika. Teman-teman menjadi seorang developer itu harus memiliki etika yang baik. Kondisi apapun harus akhlak kita perbaiki, adab kita perbaiki, pahami norma-norma yang ada dan yang berlaku. Tata keramanya seperti apa dengan rekan kerja, dengan bawahan, dengan atasan, dengan orang yang lebih tua. Punya tata keramanya tersendiri. Dengan teman juga ada tata keramanya. Cara berbicara, tutur kata yang baik bagaimana. Kita harus paham itu semua. Nah, karena ketika kita bisa melakukan hal itu, tentu hal ini bisa kita gunakan untuk berinternet. Ya, otomatis tindak tanduk teman-teman, ya, kepribadian teman-teman itu akan juga membawa dampak yang positif ketika kita menggunakan internet. Kalau Anda adalah orang yang baik, pasti juga ada cara menggunakan internetnya baik pula. Kalau Anda adalah orang jahat, pasti juga ketika menggunakan internet pikirannya kotor terus, jahat terus pikir. Itu efeknya di situ ya. Nah, sehingga harapannya adalah ada Mbak Ines di sini. Ya Nes ya? Nes, tidur? Iya Pak, gimana Pak? Oh, tidur. Enggak Pak, astagfirullahaladzim. Ada namamu di sini, Nes. Ketika digunakan berinternet, ya, maka Ines dan Iman inilah yang jadi idaman kita semua. Ines adalah internet sehat, Iman adalah internet aman. Oh, oke gitu ya. Gitu Iya, Nes, Pak. sesuai dengan namamu Nes. Iya Pak. Jadi kamu ngambil bidang IT itu. Iya Pak. Karena namamu diambil dari inisial internet sehat. Iya Pak. Oke, berikutnya bermedsos. Itu berarti kita sedang berkomunikasi. Sepakat ya? Ketika teman-teman bermedsos, itu secara tidak langsung teman-teman sedang berkomunikasi. Nah, kita pahami juga definisi dari komunikasi. Anda itu sebagai komunikan, pesannya ya disampaikan kepada komunikator. Dari komunikator mengasihkan pesan kepada komunikan. Jadi ini adalah dua arah sistem. Nah, tentu juga dari sini teman-teman harus tahu pentingnya komunikasi di dalam media digital, dalam berinternet. Nah, komunikator dan komunikan ini harus tetap menjaga etikanya ketika komunikasi itu berlangsung. Tentu tanpa memperdulikan apapun media yang digunakan. Jadi harus. Ya, harus. Inilah Buddha, ora kena ora. Berarti kan kudu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi apapun ketika teman-teman sedang berkomunikasi dalam media digital, maka harus pertimbangkan apa yang teman-teman lakukan. Pikirkan dulu maslahat dan madorotnya. Supaya apa? Supaya tidak berimbaskan negatif kepada kita sebagai pelakunya gitu ya. Nah, lalu mengapa sih kita membutuhkan etika di dalam berinternet? Toh kita kan hanya diam di rumah sendirian, gitu kan? Mau kita berbuat jahat atau tidak kan orang nggak tahu. Nah, bukan itu pikiran kita. Karena kita adalah orang yang terdidik di bidang teknologi, maka kita justru harus bisa memberikan edukasi terhadap orang lain. Karena justru kejahatan-kejahatan yang ada di dunia internet itu mayoritas adalah orang-orang yang tidak paham cara menggunakannya bagaimana. Nah, ini pertama adalah pengguna itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Artinya apa? Teman-teman ngomong A, itu belum tentu orang lain yang membaca atau yang mendengarkan ucapan kita itu sesuai gitu ya. Karena apa? Karena asalnya yang membaca dengan kita yang mengungkapkan atau yang menulis itu berbeda. Jadi kita tidak bisa paksakan orang lain itu sama seperti kita pemikirannya. Jadi ini yang harus jadi pertimbangan buat teman-teman ketika berinternet gitu ya, terutama di medsos. Nah, kemudian adalah anonymous. Ya, tidak dikenal.
Kemudian juga memungkinkan adanya tindakan yang tidak etis. Itu pasti mungkin terjadi. Ya kan? Banyak sekali kalau teman-teman lihat di contoh lah di Facebook kan. Itu kan nggak sedikit juga orang ketika melampiaskan emosinya melalui status Facebooknya. Ya kan? Padahal kalau teman-teman pikir, apa sih itu untungnya? Justru malah itu merugikan buat dirinya sendiri. Ya kan? Orang yang membaca pesan itu bukan berarti dia respect, tapi malah akhirnya ilfil dapatnya. Ya kan? Mati rasa. Kok dia anak yang kuliahan kok kayak gitu ngomongnya. Wah, kan. Itu menunjukkan bahwa akan mencibir kita kalau kita asal ngomong, kalau kita asal nulis status yang justru statusnya itu tidak seharusnya dilakukan oleh teman-teman, tidak seharusnya dilakukan oleh kita semua. Karena walaupun itu adalah bagian daripada pelampiasan, setidaknya Pak, saya kalau nulis pesan kayak gini jadi plong gitu kan. Walaupun demikian, tapi itu jangan keterusan atau jangan diteruskan bila perlu. Karena nggak ada untungnya, gitu kan? Nggak ada untungnya. Nah, kemudian juga selalu ada pengguna baru, newbie. Nah, ini yang ada di sekitar kita justru akan terbawa arus dengan kejahatan yang kita lakukan terhadap pengguna baru. Makanya banyak sekali penipuan-penipuan yang dilakukan. Tidak hanya melalui jaringan internet ya. Di SMS pun masih banyak penipuan-penipuan bermunculan. Karena targetnya adalah orang baru sebenarnya. Nah, kemudian tidak ada teritorial negara, bagian wilayah istilahnya. Jadi ketentuan-ketentuan umpama Indonesia dan sekitarnya nih, kalau berdekatan harus seperti ini aturannya. Kemudian di Amerika harus begini, di Eropa harus begini. Kan nggak ada. Ketika berbicara internet, itu sudah global. Semua latar belakang pengguna itu berbeda-beda. Masuk semua di sana. Sehingga kalau kita asalnya blak gitu ya, atau asal ngomong, asal menjustifikasi seseorang, itu pasti akan jadi persoalan buat kita sendiri di kemudian hari. Jadi teman-teman harus perhatikan bagaimana caranya. Kita harus selalu menerapkan etika ketika kita berinternetan. Nah, jenis komunikasi di internet nih. Ada one-to-one communication, seperti chatting, ya, personal email, personal message. Kemudian ada juga one-to-many communication, seperti mailing list, web forum, status update, tweeting gitu ya, status di medsos dan sebagainya. Kemudian kayak yang information service itu seperti blog dan website. Nah, ini jenis-jenis komunikasi di internet. Jadi kita harus perhatikan baik-baik, walaupun one-to-one communication, tetap teman-teman harus jaga etikanya. Jadi jangan melampiaskan emosi yang kita miliki saat ini, tapi pertimbangkan di kemudian hari. Nah, kemudian ada anti-hoax. Ini tentu ketika beretika otomatis kan, teman-teman itu tidak menyukai tindakan-tindakan yang bersifat hoax. Tentu untuk mengetahui informasi hoax atau bukan, maka kita harus perlu berpikir kritis. Nah, disinilah yang juga harus dimiliki oleh teman-teman, berpikir kritis. Ada kriteria tingkatan untuk berpikir kritis. Itu ada 4 golongan di dunia ini. Yang pertama adalah dia tidak atau sangat sedikit berpikir kritis. Deskripsinya atau definisinya adalah percaya pada hampir semua apa yang didengar atau apa yang dilihat. Gampang percayaan istilahnya. Nah, teman-teman tinggal introspeksi aja. Saya berada di mana nih posisinya gitu ya. Kemudian karakteristik yang kedua, dia sedikit berpikir kritis. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dia percaya pada banyak hal tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu. Jadi ketika apa yang dia dapat dia langsung percaya tanpa ada tanya-tanya terlebih dahulu. Itu juga hampir mirip seperti yang pertama sebenarnya. Tapi dia lebih banyak referensi aja, cuman kurang mencari kebenarannya. Nah, kemudian ada karakteristik yang ketiga di sini adalah berpikir kritis dengan baik. Maksudnya adalah
mempertanyakan banyak hal untuk memastikan bahwa informasi yang didengar itu layak dipercaya. Nah, sementara yang keempat adalah berpikir kritisnya adalah tingkat tinggi. Dia selalu mempertanyakan segala hal. Kalau belum yakin, belum melakukan eksekusi, karena belum juga percaya, karena memang benar-benar perlu ada referensi-referensi yang lain yang benar-benar menyatakan semuanya sama. Nah, tinggal posisi teman-teman pengen ada di mana nih? Ya, pengen masuk kriteria yang pertama kah, atau yang kedua kah, atau yang ketiga, atau yang keempat? Itu semuanya punya resikonya masing-masing. Saya pikir cukup lah ya untuk materi awalan tentang etika profesi ini. Apa yang Anda tahu tidaklah penting, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu itu jauh lebih penting. Itu kata Winston Churchill. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang perlu didiskusikan, teman-teman?